Nah, saya akan mengambil contoh itu dari e-commerce. Nah, e-commerce itu kan sistem teknologi. Jadi saya satu situ kita bisa menjual, membeli atau pemasaran barang dan jasa seperti Gojek, Shopee, Grab, Lazada, Tokopedia, Traveloka, gitu kan. Nah, proses pembayarannya pun bisa melalui e-wallet, yaitu Oppo, GoPay, ShopeePay, Dana, dan Link. Nah, ketika kita memesan barang di aplikasi itu kan biasanya gratis ongkir. Nah, jadi konsumen itu kalau udah berlangganan ke toko itu pasti produsen itu akan meningkatkan kualitas produk barangnya dan beraneka ragam. Nah, dengan ini proses ini cepat dan hemat, mempersingkat waktu. Akan dilanjutkan oleh Eva. Ada yang hilang dan ada yang datang. Teknologi digital yang sekarang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, satu sisi memberikan manfaat dan keuntungan bagi yang melakukannya. Di sisi lain, dengan mengadopsi teknologi digital ini memberikan dampak lain, salah satunya adalah hilangnya beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Jadi ada beberapa jenis pekerjaan yang mungkin memiliki tingkat resiko tinggi sehingga dapat digantikan dengan adanya teknologi digital. Dengan begitu, maka resiko yang melekat pada manusia tersebut dapat digantikan oleh mesin. Yang kedua, ada kemampuan manusia sangat terbatas. Kemampuan manusia yang sangat terbatas apabila harus mengerjakan suatu pekerjaan yang terus-menerus dan tanpa berhenti, sehingga keterbatasan tersebut dapat digantikan oleh teknologi digital. Teknologi digital mampu menggantikan peran manusia untuk melakukan pekerjaan yang bersifat maraton. Yang ketiga, ada tuntunan pekerjaan tertentu yang memerlukan ketelitian tinggi dan apabila dilakukan oleh manusia memiliki tingkat error yang relatif sangat besar. Begitu, maka risiko yang melekat pada manusia tersebut dapat digantikan oleh mesin. Yang kedua, ada kemampuan manusia sangat terbatas. Kemampuan manusia yang sangat terbatas apabila harus mengerjakan suatu pekerjaan yang terus-menerus dan tanpa berhenti, sehingga keterbatasan tersebut dapat digantikan oleh teknologi digital. Pekerjaan yang berat. Industri jasa keuangan merupakan salah satu industri yang terdepan dalam melakukan transformasi digital. Sebagian dari bank-bank ingin bertransformasi menjadi bank digital atau memberikan layanan keuntungan berbasis digital. Salah satu dampaknya adalah sebagian dari tenaga manusia yang bekerja harus dirumahkan karena adanya penutupan sebagian jaringan kantor tersebut. Baik teman-teman, izin melanjutkan materi pada siang hari ini. Suaranya terdengar atau ribet atau enggak? Baik, teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai e-procurement. Kalau misalnya ada spidol mungkin akan lebih mudah, cuma karena nggak ada, oke. Jadi gini, apa sih itu e-pro? Kenapa sih yang dibahas? Sepenting apa itu? Kita akan sama-sama. Nah, e-procurement itu terdiri dari dua kata, yakni e dan juga procurement. Secara definisi, teman-teman bisa untuk menangkap itu apa? Ada yang tahu? Pintar elektronik. Ada yang tahu apa? Procurement? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Pengajuan? Ada yang tahu? Pengadaan. Pintar. Secara dua kata tadi, procurement, elektronik, pengadaan. Betul? Tapi teman-teman, kita pahami secara sederhana, procurement berarti sistem pengadaan yang dilaksanakan secara elektronik atau menggunakan internet. Paham? Oke, next slide. Dimanapun, kapanpun, hanya menggunakan smartphone ataupun laptop. Nah, ini teman-teman, elektronik pengadaan sistem. Oke, nah ini merupakan rujukan yang saya pakai dari jurnal. Teman-teman bisa baca untuk mengefisienkan waktu. Next slide, Kak. Oke, nah teman-teman, kita next membahas jenis-jenis dari e-pro. Kita ambil e-pro ya, biar lebih mudah. Nah, yang pertama teman-teman ada e-katalog. Zaman dulu e-katalog ini berupa sebuah tumpukan kertas yang berisikan informasi mengenai barang atau jasa yang ditawarkan, ya kan? Jadi teman-teman pada zaman dulu tuh harus membuka buku kayak gini nih, dicari kan mau barang apa, jasa apa gitu kan. Nah, untuk sekarang teman-teman,
sudah ada layanan yang namanya itu adalah e-katalog disertai dengan fitur searching, di mana nantinya saya coba untuk brainstorm teman-teman. Kita ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah perusahaan penyedia layanan, yang kedua adalah perusahaan pembeli, dan yang ketiga adalah supplier. Nah, e-katalog ini yang menyediakan itu adalah perusahaan penyedia layanan, di mana supplier itu memasukkan data-data barangnya, jasanya, ya kan, sehingga perusahaan pembeli ketika mau mencari barang, jasa, bisa langsung ketik ini, diklik dan dimasukin. Misal perusahaan A ingin membeli barang elektronik seperti printer, tinggal diklik namanya apa, bentuknya seperti apa, ukurannya apa, langsung akan muncul. Yang kedua yakni adalah e-auction. Nah, apa sih teman-teman? Ini elektronik dan auction adalah lelang. Jadi zaman dulu untuk pengadaan itu dilaksanakan secara offline. Misal di sini perusahaan ya kan, di sini supplier A, B, C. Zaman sekarang teman-teman, pelelangan bisa dilaksanakan secara daring, hanya menggunakan smartphone dan juga laptop. Jadi bagaimana pada layar ini teman-teman, supplier ya kan, A, B, C, D berkumpul dengan perusahaan yang akan membeli barang atau jasa dari supplier tersebut. Oke? Nah, si supplier teman-teman berlomba-lomba memberikan penawaran paling rendah, tapi dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Oke? Kemudian yang ketiga yaitu, nah ini adalah masuk ke dalam model bisnisnya, tapi tetap masih dalam jenis pengadaannya. B2B Market Exchange. Ada yang masih ingat B2B itu apa? Pintar banget. Tepuk tangan, kalian hebat. Oke teman-teman, B2B Exchange. Nah, kalau ini teman-teman, perbedaannya apa sih dengan B2B Private Exchange? Kalau yang Market Exchange, jadi pada layar ini teman-teman, supplier dengan perusahaan. Kenapa ketawa ada yang lucu? Gak ada kan? Fokus ya. Nah, pada layar ini teman-teman, supplier dengan perusahaan-perusahaan, mereka berkumpul dalam saling besar. Artinya, perusahaan yang masih memilah-milih dapat menyeleksi supplier mana yang paling terbaik dengan harga yang paling murah. Oke? Kalau yang B2B Private Exchange, di sini lanjutannya. Jadi dari sini perusahaan dengan supplier akan ke sini. Di sini jadi private, menanyakan bagaimana kontraknya, transaksinya. Kalau misalnya sudah transaksi ya kan langsung nanti bisa mengecek tuh statusnya, terus kemudian sampai mana barangnya. Jadi 4 hal ini saling berkaitan. Ya gitu teman-teman. Tapi ini jenis secara umum. Kalau secara spesifik lebih luas lagi. Gitu ya. Next slide kan. Nah, sekarang kita masuk pada konsep penerapannya. Gimana sih caranya nerapin IPO ini? Gimana sih? Gampang nggak sih? Oke. Baik, teman-teman. Secara garis besar, untuk menerapkan IPO ada 2. Betulnya apa? Pinter. Betulnya apa? Pinter. Nah, e-searching itu apa teman-teman? E-searching itu adalah proses mengidentifikasi perusahaan yang mencari supplier. Simpel gitu aja ya, biar teman paham. Identifikasi seperti apa, Alis? Identifikasinya ini terbagi lagi secara spesifikasi. Ada e-analysis, ada e-auction, dan e-tender. Ingat ya, identifikasi, terus terbagi lagi ada e-analysis, e-auction, dan e-tender. Oke? Nah, untuk e-analysis teman-teman, di sini perusahaan yang mencari produk atau jasa, dia akan analisis pertama dari aspek perusahaannya. Dari aspek suppliernya. Jadi akan dicek tuh suppliernya. Oke teman-teman, lanjut ya. Nah, dari e-analisis ya kan, setelah dicari tahu yang belakangnya dan sebagainya, masuk ke e-auction atau pelelangan secara online. Nah, pada tahap ini teman-teman, perusahaan yang mencari barang dan jasa ya kan, dia melihat tuh supplier mana yang mengajukan penawaran. Misal, ada supplier A dan B. Supplier A, dia memiliki harga 20 juta. Supplier B 10 juta. Oke. Perusahaan A ini menginginkan harga yang paling murah, maka dia akan
B, ya dong, ya kan? Nah, di sini tapi di-keep dulu, belum ada transaksi. Karena ingat, ini masih apa? Identifikasi. Setelah dia identifikasi ya kan, berapa harganya paling murah, dan bagus dan sebagainya, masuk ke e-tender. Nah, pada tahap ini teman-teman, terjadi pertukaran dokumen. Perusahaan yang tadi masih bisa meminta dokumen A dan dokumen B. Jadi perusahaan masih berhak untuk mencari supplier lain juga, karena belum ada yang namanya setelah melewati item dari teman-teman pertukaran database kan, dokumentasi dan sebagainya, masuk kepada yang kedua. Namanya apa? Saya pindah biar kelihatan. Nah, e-buying juga terbagi teman-teman menjadi dua. E-buying ini kan merupakan transaksi teman-teman ya. Nah, apa sih bedanya e-purchasing dengan P-card ya kan? Nah, kalau e-purchasing dia ini teman-teman transaksinya meskipun sudah melalui internet, tapi dia masih memerlukan surat perintah kerja dari perusahaan penyedia layanan. Jadi perusahaan penyedia layanan mengirimkan SPK, surat perintah kerja, kepada supplier yang terpilih. Tandanya apa? Tandanya terjadi kerjasama. Tapi teman-teman, kalau P-card, dia otomatis. Kenapa? Canggihnya P-card adalah teman-teman, perusahaan ini tinggal bayar ya kan menggunakan ini, dia langsung terdata otomatis. Jadi nggak usah lagi mengirimkan SPK. Tapi yang menggunakan P-card ini masih langka. Biasanya ini perusahaan-perusahaan yang memang sudah sangat unggul di bidang teknologi. Itu minus next slide. Oh sorry, tunggu, saya lupa. Nah, dua ini instruksi manajemen e-buying terkoneksi teman-teman, terintegrasi dengan e-market. Ya, jadi hal ini terkoneksi ke e-market. Nah, apa sih keuntungan menerapkan e-pro? Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Iya dong, beralihkan kan dari konvensional ya kan ke digital ya kan. Terus juga menghemat waktu ya kan. Kemudian juga menghemat yang seharusnya digunakan rapat ya kan, tapi bisa pakai HP. Yang kedua, nah mungkin ini paling jauh ya teman-teman, desentralisasi proses. Apa sih itu is? Secara definisi kata, desentralisasi itu merupakan peralihan wewenang teman-teman dari wewenang tertinggi kepada apa ya, karyawan terendah gitu loh. Nah, kenapa keuntungannya seperti ini? Jadi teman-teman, kalau yang pengadaan konvensional ya kan, kalau pengadaan yang konvensional, dia mengharuskan pimpinan tertingginya itu atau enggak menengahnya mengirimkan SPK, surat perintah kerja ya kan, untuk bertemu dengan supplier dan membeli kontrak. Nah, kalau menerapkan e-pro, nggak harus pimpinan tertinggi. Jadi cukup karyawan yang dipercaya ya kan dilimpahkan untuk menjalin kerjasama dan dapat diakses. Gitu. Nanti ini masuknya ke sini juga, jadi lebih menghemat waktu. Terus yang ketiga teman-teman, peluang rotasi karyawan. Peluang kenapa sih? Jadi yang harusnya diamanahkan menjadi penjalin kerjasama dengan supplier ya kan, ketika menggunakan e-pro ya kan dipermudah, karyawan tersebut dapat dialihkan untuk ke bagian lain, sehingga menghemat juga beban karyawan untuk mengeluarkan gaji mereka. Dan yang keempat teman-teman, menambah laba. Nah, kita kasih jeda. Menambah laba di sini teman-teman ditujukan kepada perusahaan penyedia layanan dan suppliernya. Kenapa? Karena perusahaan penyedia layanan semakin banyak yang mengakses web mereka, maka akan semakin menambah revenue perusahaan mereka. Betul? Dan supplier juga semakin banyak terkoneksi dan mendapatkan tender dari perusahaan pembeli, maka supplier akan semakin untung. Next slide. Ini studi kasus dari kami. Kenapa saya mencantumkan satu gambar aja? Saya mau teman-teman agar langsung paham, langsung tervisualisasikan, tidak ngambang. Ini merupakan contoh dari perusahaan asli Indonesia yang menerapkan konsep e-procurement. Perusahaannya bernama bineka.com. Bisa dicek teman-teman di websitenya. Saya nggak promo ya, karena nggak di-endorse. Oke, nah teman-teman, ya kan nggak bosan ya, jaga bosan. Oke, teman-teman, berbicara historisnya, perusahaan Bineka pertama kali ada pada tahun 93. Awal mulanya perusahaan ini bukan berbentuk perusahaan penyedia layanan, bukan,
Tapi ada yang tahu nggak apa? Nggak ada ya? Ya, nggak ada yang baca. Jadi awal mulanya ini perusahaan ini adalah perusahaan penyedia mesin cetak digital, tapi secara konvensional. Baru pada tahun 1999 beralih menjadi perusahaan Bineka.com. Tapi sebelum itu perusahaan ini sempat mengalami goncangan pada tahun 98. Bertepatan dengan apa nih tahu? Pintar. Nah, sampai dengan sekarang teman-teman, perusahaan ini menjadi perusahaan layanan IPO terkuat di Indonesia. Terus nih, kalau teman mau ini ya, nih ini yang saya maksud dengan fitur searching. Yang tadi pada materi sebelumnya ya, pada poin sebelumnya nih. Nah, teman-teman tinggal klik mau cari barang apa, nanti akan muncul search tentu dengan supplier penyedianya. Kalau kalian bingung, kalian bisa bayangin Shopee, itulah. Cuman ini sistemnya pengadaan. Terus di situ yang pengembang. Nah, teman-teman, keunikan antara konvensional dengan IPO, kalau konvensional nggak ada yang namanya diskon, cashback, promo. Tapi kalau IPO, teman-teman, perusahaan penyedia teman-teman perusahaan suppliernya menyediakan yang namanya promo dan lain sebagainya. Jadi itu teman-temannya. Dan di sini juga tersedia fitur untuk help bagi yang bingung, misalnya baru pertama kali memesan untuk mengadakan barang apa dan sebagainya, bisa di sini. Dan yang paling penting adalah apa sih korelasinya antara materi ini teman-teman dengan perusahaan ini. Bineka.com contoh nyata teman-teman bahwa teknologi digital mampu untuk menyokong suatu perusahaan sehingga dia berkembang. Mungkin itu sekian dari kita. Next terakhir Kak. Bagi kalian yang mau bertanya